Shalom adik-adik, selamat Hari Paskah. Kita bersuka cita karena kita sedang memperingati Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Ini hari yang penuh dengan sukacita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak Tuhan bersyukur sekali karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan saat ini kami mau belajar dari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kami dapat mengerti, dan kami melakukan firman ini serta memberitakannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya katakan amin. Yeay. Adik-adik, kita sekarang mau belajar firman Tuhan. Judulnya adalah berpaling kepada Sang Hidup. Ulangi ya, bareng-bareng ya. Berpaling kepada Sang Hidup. Wah, Tuhan Yesus itu hidup karena dia pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, dahsyat ya. Itu perkataan Tuhan yang hebat. Gak ada seorang pun yang bisa ngomong, aku bisa membangkitkan orang mati. Gak ada. Hanya Yesus yang sanggup, karena dia adalah Sang Hidup. Nah, adik-adik, kita perlu tahu ada yang disebut namanya Paskah. Sejak perjanjian lama sudah ada Paskah, yaitu ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sekarang kita mengenal Paskah sebagai peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Wow. Hebat sekali ya. Nah, sekarang kita mau buka Yohanes pasal 20 dan kita akan baca ayat 14 dan 16. Kita baca dulu ayat 14 ya. Yuk, mari. Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, adik-adik, yang dimaksud di ayat ini adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena menoleh ke belakang. Nih, lihat ke belakang. Ada apa ya di belakang ya? Nah, ternyata dia melihat seseorang. Seseorang itu siapa? Yesus. Tapi Maria Magdalena gak kenal bahwa itu Yesus. Sebelumnya ada dua malaikat yang datang ke kubur Yesus. Dia bertanya kepada Maria Magdalena, kenapa ibu menangis? Tapi Maria Magdalena menjawab, ada yang mengambil mayat Tuhanku, ada yang mencurinya. Maria Magdalena menangis karena dia mengira bahwa mayat Yesus ada yang ngambil, ada yang mencuri. Wah, apakah benar seperti itu? Apakah mayat Yesus diambil dan dicuri? Tidak. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Karena Yesus hidup. Wow. Seringkali kita berpikir sesuatu yang salah tentang Tuhan. Kalau misalnya kita sakit, Tuhan jahat sama aku. Wow. Kalau kita mengalami kecelakaan, Tuhan gak baik sama aku. Wow, jangan begitu ya. Kita tidak boleh berpikir yang buruk tentang Tuhan. Kita tidak boleh berpikir yang jelek tentang Tuhan. Kita harus berpikir yang benar. Apa yang sudah Tuhan katakan, itu yang perlu kita percayai, itu yang perlu kita imani. Yesus pernah berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang harusnya Maria Magdalena imani. Sehingga dia tidak berpikir bahwa mayat Yesus ada yang nyuri. Enggak. Kalau dia mengingat perkataan Yesus, karena kalau dia mengimani bahwa Yesus akan bangkit, maka dia seharusnya tidak menangis. Adik-adik, sekarang kita sudah tahu bahwa Yesus bangkit dan kita tidak perlu menangis lagi.
Wow. Oke, kita baca dulu ayat yang ke-15 ya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Wah. Yang pertama, dia ditanya oleh malaikat. Sekarang Yesus sendiri yang bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Wah, Maria memang benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus, makanya dia menangis. Tentu ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, misalnya opung kita meninggal, atau saudara kita meninggal, atau bahkan orang tua kita meninggal, teman kita meninggal, kita mungkin sedih. Dan kita pasti itu sedih ya. Bisa saja kita menangis karena kepergian orang yang kita kasihi. Nah, adik-adik, kita tidak boleh lagi larut dalam kesedihan ketika mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Adik-adik perlu tahu bahwa orang yang meninggal pun tidak akan terus dalam kondisinya yang membuat kita sedih. Kenapa? Karena orang yang meninggal dan percaya kepada Yesus akan bangkit juga. Yesus itu disebut sang hidup. Sehingga kalau dia sang hidup, dia akan menghidupkan orang yang meninggal itu. Akan ada kebangkitan orang mati. Siapa yang opungnya sudah meninggal? Aku sudah meninggal. Abang opungnya sudah meninggal. Tapi opungnya abang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga opungku akan dibangkitkan nanti pada kebangkitan orang mati. Wow, adik-adik, ketika kita pun nanti mati, kita meninggal, ingat bahwa Yesus akan membangkitkan kita. Yesus akan menghidupkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, kalau kita akan bangkit, kalau kita akan hidup kembali, perlu gak kita nangis terus? Nangis berminggu-minggu, nangis berbulan-bulan, nangis bertahun-tahun. Aduh, kalau kita menangis terus, kita tidak punya pengharapan. Kalau kita menangis terus, kita belum kenal siapa Yesus. Tapi kalau kita bersukacita oleh karena pengharapan di dalam Yesus, maka kita pun akan beroleh kebangkitan itu. Amin adik-adik. Ya, Yesus bangkit dan kita pun akan bangkit. Yesus bangkit dan kita tidak perlu menangis berlarut-larut, menangis terus-terusan. Jangan. Kalau kita nangis terus-terusan, itu bukan orang percaya, itu bukan orang berpengharapan. Kita harus yakin bahwa Yesus bangkit, kita pun akan bangkit. Ada orang yang meninggal, kita harus punya pengharapan bahwa ia pun akan dibangkitkan, karena Yesus adalah hidup kita. Amin. Nah, tadi Yesus nanya ya, bahwa kenapa Maria Magdalena menangis? Lalu Maria Magdalena tetap dalam jawabannya. Kayaknya ada yang mengambil Tuhan Yesus deh. Bahkan dia mengatakan kepada orang yang dia sangka sebagai penjaga taman itu, "Bapak ya yang meletakkan Yesus, Bapak ya yang mengambil Yesus, ayo dong kembalikan." Nah, sekarang kita baca ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, "Maria!" Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Wow, ayat 16 menyatakan Yesus memanggil Maria. Dan Maria pun berpaling, lalu mengenali siapa yang memanggil dia. Asalnya Maria menyangka bahwa orang itu penjaga taman. Tapi ketika Yesus panggil namanya, maka Maria pun sadar, itu Yesus. Rabuni artinya guru. Karena Maria Magdalena menyebut dan
mengakui bahwa Yesus itu adalah guru, tahu tentang banyak hal, dan dia adalah juru selamat bagi Maria. Wah, ini dahsyat sekali ya. Adik-adik, Tuhan pun ingin memanggil kita. Ada lagu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, mari kita katakan, oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Hey hey, oh giranglah. Wah, bergirang. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan, nama kita disebut. Dan itu merupakan pengharapan yang besar. Itu merupakan penghiburan, karena Yesus menyatakan dirinya. Wow. Kalau kita pakai pikiran sendiri, kita mungkin tidak akan pernah tahu siapa Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus manggil kita, maka kita pun sadar berpaling kepada Sang Hidup. Oh, Engkau Yesus, Engkau guruku, Engkau Rabuni. Wow, wow, wow. Yesus adalah Sang Hidup kita. Dia mau memanggil kita, adik-adik. Dan kelak orang meninggal pun akan dipanggil, dan mereka akan bangkit. Mereka akan seperti Yesus. Yesus sudah kalahkan maut, kalahkan kematian. Dia sudah kalahkan yang musuh terbesar kita. Kalau musuh terbesar sudah dikalahkan, yaitu maut, yaitu kematian, maka masalah-masalah lainnya pun sudah diselesaikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita kesusahan dalam belajar, Tuhan mau bantu kita. Tuhan mau buat kita untuk bisa hadapi semuanya. Nah, adik-adik, karena kita sudah memperoleh pengharapan untuk bangkit, maka mari kita terus mengenal Tuhan. Caranya bagaimana? Baca Alkitab setiap hari. Kita akan memperoleh kebangkitan yang membuat kita makin semangat. Baca Alkitab membuat kita makin tahu siapa pengharapan kita, makin diteguhkan bahwa ketika kita nanti mati, kita pasti dibangkitkan. Ayo baca firman tiap hari. Ketika kita baca firman, kita akan memperoleh pengertian akan Tuhan yang makin hari makin bertambah. Kita akan makin kenal Tuhan. Ketika Dia panggil kita, kita pun akan tahu. Ketika kita berpaling, wah ini Yesus. Kita bukan mengira hal-hal lainnya lagi. Dan kita pun tidak akan menangis lagi, karena Tuhan berikan kita pengharapan. Tuhan berikan kita sukacita. Janji Tuhan menghidupkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, siap ya menjadi pelaku firman yang suka baca firman, yang beritakan bahwa Yesus sudah bangkit dan bersukacita di dalam masa Paskah ini. Adik-adik, kalau kita sudah siap, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali karena Yesus sudah bangkit, dan kita pun anak-anak Tuhan kelak akan bangkit, karena Yesus adalah Sang Hidup. Engkau pula kebangkitan bagi kami. Makasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus mengenal Tuhan dengan baca Alkitab setiap hari, mendengar suara Tuhan yang selalu ingin berbicara kepada kami. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berkati anak-anak Tuhan, supaya mereka terus berpengharapan, bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau sungguh baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati adik-adik.